Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali bersama saya Sumboko. Kali ini kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda, potret pendidikan dasar di pedalaman Papua dan potret pendidikan berkebutuhan khusus di kota besar Jakarta. Keterbatasan akses transportasi adalah salah satu kesulitan yang sangat mendasar di wilayah Kabupaten Manokwari. Kesulitan ini terutama dirasakan oleh masyarakat yang tersebar di wilayah-wilayah pegunungan. Tidak hanya memunculkan masalah keterbatasan dalam bidang ekonomi dan sosial, keterbatasan akses transportasi ini juga berpengaruh secara signifikan dalam hal pendidikan dasar. Banyak sekolah yang minim sarana dan prasarana. Tidak hanya itu, sekolah-sekolah ini pun mengalami kekurangan guru. Hanya cinta kasih para gurulah yang menjadi kekuatan bagi berputarnya roda pendidikan di wilayah ini. Kondisi kita di Manokwari sama dengan Papua yang lainnya. Jadi kondisi kita ini terdiri dari gunung-gunung, pokoknya letak geografisnya sangat lumayan lah. Lumayan, dan hampir 60% itu sekolah-sekolah itu ada di pedalaman semua. Di kota dengan pinggiran hanya berapa saja, dan kondisi transportasi ke pedalaman juga ya masih sangat-sangat memprihatinkan sekali. Manokwari terletak di wilayah bagian timur Indonesia. Manokwari merupakan ibu kota dari Kabupaten Manokwari, sekaligus ibu kota provinsi dari Papua Barat. Kegiatan agama mempengaruhi budaya orang Papua di Manokwari. Sebagai contoh, pada saat umat Kristen merayakan Hari Pentakosta di hari Minggu 27 Mei lalu, umat Kristen di Manokwari memberlakukan hari libur daerah pada Senin 28 Mei. Hal ini berlaku juga di setiap hari-hari besar agama Kristen. Keadaan seperti ini hanya terjadi di wilayah Papua, dan budaya hari libur teritorial seperti ini biasa diisi dengan perayaan hari besar agama sekaligus festival budaya. Kota Manokwari terdiri dari 29 distrik, 9 kelurahan, dan 412 kampung. Dari jumlah itu, banyak diantaranya yang tersebar di pegunungan. Mata pencaharian dan sistem kehidupan mereka beragam. Sebagian besar kehidupan mereka tergantung dari hasil alam. Mereka yang tinggal di pegunungan rata-rata menjadi petani. Penghasilan mereka hanya dapat mencukupi kebutuhan harian saja. Untuk menjual hasil pertanian ke kota, mereka harus menyewa kendaraan yang cukup mahal harganya. Hal ini karena kondisi jalan atau akses transportasi yang jauh dari memadai. Ketika kita mau membangun pendidikan, khususnya membangun sarana prasarana penunjang pendidikan,
menyangkut bangunan fisik dan sebagainya, ini perencanaan anggaran yang cukup besar. Cukup besar, karena apa? Kita harus, kalau yang bisa dijangkau dengan mobil Hilux, otomatis kita charter. Kita charter itu pun sekali charter misalnya 6 juta, 8 juta. Keberadaan jumlah sekolah di distrik yang ada di pegunungan tidak merata. Selain itu, kondisi bangunan sekolah di pegunungan juga kurang memadai. Keadaan ini ditambah dengan tidak meratanya tenaga pengajar di sana. Distrik Hing merupakan salah satu distrik dalam wilayah Kabupaten Manokwari yang berada di wilayah pegunungan. Jarak tempuhnya 2 jam perjalanan dengan mobil dari kota Manokwari. Pendidikan merupakan salah satu hal yang diutamakan di sini, walaupun dengan sarana terbatas. Sekolah Dasar Inpres 91 Nungkimor adalah salah satu SD yang berada di distrik Hing. Untuk kegiatan belajar mengajar, SD ini bergantian dengan SMP persiapan. Jumlah tenaga pengajar di SD maupun di SMP sangatlah minim, yaitu tidak lebih dari 5 orang dari masing-masing sekolah. Mereka terdiri dari guru honorer, guru kontrak, dan guru tetap. Tidak dapat biaya pun terada, cuma mengajar saja. Saya takut sapu anak-anak ini karena saya sayang dolan, jadi saya tidak dapat apapun. Kalau untuk kita belajar mengajar di sini kan sulit dengan apa buku untuk beli, tapi ini di kampung jadi sulit. Saya bisa mengajar untuk supaya itu pintar, supaya ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi bupati. Cinta kasih adalah kekuatan paling utama yang menggerakkan roda pendidikan dapat terus berputar di tempat ini. Bagaimana tidak? Jika berbicara tentang sarana dan prasarana, sekolah-sekolah di sini tidak mendapatkan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Jika berbicara tentang ketersediaan guru, hanya cinta kasih pribadi dari sang gurulah yang membuat mereka tetap tergerak untuk mendidik dan mengajar. Pendapatan yang sangat minim tidak menghalangi senyum tulus mereka dalam mengajar. Dalam bahasa Indonesia itu ada banyak tanda baca. Siapa yang tahu? Angkat tangan kalau tahu. Karena macam dari hati saya yang mengatakan bahwa kamu harus bina anak-anak ini. Berapa kata itu Ya. baru Kalau saya lihat anak-anak ini semangat, ya, sangat sangat bersemangat. Anak-anak itu susah sekali memahami bahasa Indonesia. Ya. Kemudian sarana dan prasarananya belum lengkap, gitu. Macam rumah guru, tenaga guru, satu guru itu mengajar 2 bidang studi. Melihat semangat cinta kasih para guru, memunculkan harapan bahwa bibit-bibit masa depan masih mungkin bermunculan dari pedalaman-pedalaman di daerah ini. Kerinduan akan pendidikan dijawab oleh cinta dan teladan para guru yang tak lekang berbakti walau harus menghadapi berbagai tantangan. Semoga cinta dan semangat itu cukup kuat menarik perhatian dari banyak pihak untuk turut peduli pada mereka yang merindukan pendidikan di sini, di tanah Papua. Cinta kasih jugalah yang menjadi pendorong semangat bagi para pendidik di kota besar untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak didik mereka yang berkebutuhan khusus. Yayasan Bina Abyakta yang mengkhususkan diri mendidik dan melayani para penyandang autis sejak tahun 2006. Prinsip mendidik dengan cinta kasih adalah prinsip mendasar yang terus-menerus membakar semangat para pendidik. Mereka sadar bahwa membimbing para penyandang autis untuk menemukan bakat-bakatnya dan untuk melatih mereka hidup mandiri adalah sebuah jalan panjang yang membutuhkan kasih dan keulatan. Aku masuk dari TV
Aku mau bilang sama Dika, hai. Baik atau enggak, orang ada yang mau ke SeaWorld, ada yang mungkin Daniel maunya pergi ke Masjid Istiqlal, nggak mau. Kemarin kan Hey, how are you? Hai, aku Gary, aku kesini. Salam kenal. Memang pas saya masuk, saya nggak ngerti itu otis kayak gimana. Ada 9 anak waktu itu, sekarang udah 15, waktu saya masuk 9. Jadi untuk kalau untuk anak-anak autis ini saya benar-benar nol, sampai akhirnya saya cuma ngerasa bahwa ada satu tantangan yang memang mungkin saya nggak nemu lagi di tempat yang lain gitu. Akhirnya saya cobalah. Rama itu kalau misalnya dia nggak mau ikutin saya untuk perintah main bass atau itu dia diam, saya bilang nanti pulang naik bajai, dia takut gitu karena mungkin dia nggak pernah naik bajai. Gitu. Akhirnya Rama bisa pertama kali main bass, terus ada yang satu anak yang agak gendut tuh Daniel namanya, itu juga pertama kali main drum. Jadi drum saya cuma kasih mereka supaya bermain rasa aja, belum drum bener belum. Ada satu murid yang cewek namanya Keken, itu memang dia bisa main piano, dia sangat bisa main piano, dan saya lihat sih memang dia pemain piano yang memang bersekolah belajar, jadi pakai not balok, dia main klasiknya. Sampai ada kan satu anak Aldi itu kan kalau pagi sekolah, kalau dia datang ke sekolah dia duduk di drum nungguin sana, mana Pak Tito gitu, dia pengen main. Kalau udah kan baru mau belajar gitu, lucu gitu. Aldi itu tadinya susah untuk main. Nah, makanya saya yang pertama memang saya sudah care and love banget sama anak-anak sampai akhirnya saya bisa enjoy, karena kalau saya nggak care sama love mungkin saya udah nggak kuat. Akhirnya sampai terus banyak guru-guru di sini juga yang selalu bilang, Pak jangan nyerah Pak, terus aja Pak, terus gitu. Akhirnya nggak sengaja di dalam 3 bulan kita udah dapat 1 lagu bermain secara bareng. Terus nggak lama kita udah bisa main 2-3 lagu, terus ada hasil pertama kita tampil, orang mereka senang semua. Tapi yang menarik adalah nyaman dengan pembicaraan saya sendiri. Dan hari ini mereka memberikan performance buat kita semua yang hadir di sini. Kita berikan applause dulu untuk adik-adik kita. Beda saya ngajarin anak-anaknya di rumah, yang teman-teman saya yang orang biasa saya ajarin itu umumnya banyak. Kalau ini saya merasa bahwa mereka hebat. Jadi itu pelajaran juga buat saya bahwa kita jangan menyerah, jangan underestimate sama anak ini, dan kalau kita tahu anak-anak autis ini memang dia jenius. Banyak saya nggak tahu tentang mereka, tapi sekarang saya artinya orang bilang hebat kamu bisa ajar anak-anak autis, padahal saya merasa bahwa saya nggak punya kemampuan apa-apa. Ya itu yang saya bilang bahwa inilah saya bilang yang benar, yang baik itu semua datang daripada Allah. Saya hanya sebagai orang yang mau mengajar mereka.
Yayasan Bina Abiyakta berdiri sejak tahun 2006. Berlokasi di Kebayoran, Jakarta Selatan, Bina Abiyakta menjadi tempat penampungan yang bertujuan memberikan pendidikan lanjutan bagi individu autis di usia remaja untuk mempersiapkan mereka menuju masa dewasa. Jadi kami menata dulu behaviornya. Jadi setiap anak yang masuk ke sini, kita beri syarat dulu. Syaratnya itu harus sudah bisa mandiri dalam arti betul-betul kalau ke kamar mandi tidak bisa dibantu lagi. Itu mandirinya. Jadi anak-anak itu behaviornya betul-betul dibentuk dulu. Kita punya dua, bukan rumus istilahnya, apa tuh? Step, yaitu rules and love, peraturan dan cinta kasih. Jadi kita menerapkan peraturan yang harus ditaati oleh anak-anak. Kemudian kita melakukan apapun di sekolah ini terhadap anak-anak dengan penuh kasih sayang, dengan cinta kasih. Dan ternyata itu berhasil. Ada anak yang betul-betul punya potensi musik, ada anak yang punya potensi masak, ada anak yang punya potensi untuk pembukuan. Dia lebih senang bekerja membukukan daripada belajar matematika. Dia harus cari harganya di daftar harganya, kemudian dia harus membuat invoice-nya. Jadi berapa kilogram beras merah, harganya berapa, itu yang akan dikirim ke orang tua, nanti orang tua akan bayar berdasarkan invoice. Menggali bakat anak sesuai karakter masing-masing anak dilakukan dengan penuh cinta kasih. Inilah yang membuat para pendidik dapat bersikap sabar, membimbing dan mendidik tiap anak yang dipercayakan di tempat ini. Setiap anak diperlakukan unik dan spesial. Dengan dibekali perasaan berharga, mereka dipersiapkan untuk hidup mandiri di masa dewasa. Kita ada 15 anak di sini, kalau missing satu aja yang nggak masuk itu pasti kerasa gitu. Ini ada yang ganjil, ini apa yang ganjil, oh ini nggak masuk, itu biasanya juga menjadi sesuatu yang membuat hari itu berbeda. Satu anak, padahal cuma satu anak nggak masuk, itu udah beda rasanya gitu, karena masing-masing anak punya kontribusi sendiri-sendiri gitu. Jadi punya karakter yang sebenarnya saling menutupi atau saling melengkapi satu sama lain. Untuk anak-anak kebutuhan khusus kita ingin supaya mereka juga bisa dihargai, mereka juga diterima, bahwa mereka pun punya kelebihan-kelebihan yang mungkin bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi negara ini juga. Memang ada waktu-waktu tertentu yang mereka karena itu dari dalam diri mereka ya, mereka melakukan self stimulasi, tetapi itu kita menganggapnya oke, itu drive dari mereka. Tetapi seiring waktu kita persisten, kita konsisten ya, tapi kita juga kasih tahu ke anak-anak ini bahwa kita mencintai mereka. Kalau keluar dari dalam hati, pasti apapun yang dihasilkan itu pasti insya Allah akan bagus. Dan sekarang Rama bermain musik, dari menusuk-nusuk jaringnya, saya minta Pak Tito mengajarkan Rama bermain bass gitar. Ternyata sekarang dia jadi salah satu 2024 anak autis ya yang terdaftar di Boston Conservatory. Dan itu di Indonesia cuma satu loh, Rama aja. Pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan di Bina Abiyakta ditujukan untuk membuat setiap siswa di sini menjadi mandiri dan dapat turut bersumbangsi dalam masyarakat luas. Selain diajak untuk menggali bakat uniknya, setiap siswa juga diajak untuk belajar melakukan beberapa kegiatan umum dalam masyarakat, seperti berbelanja, berolahraga, dan melakukan kegiatan perbankan. Di mana mereka punya programnya tuh bagus dan lebih ditekankan kepada cinta kasih sih dari hati cara mengajarnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar seperti mendidik tanpa hati, tanpa ada rasa cinta gitu ya. Itu yang saya suka dari sekolah ini, tapi juga dengan penuh sikap yang tegas. Tapi bukan seperti marah lah gitu ya, dengan disiplin tinggi,
tapi tetap mereka kelihatan sekali rasa cintanya dan program mereka bagus. Saya sih harapannya mungkin sebagaimana layaknya orang tua pada umumnya lah ya. Saya ingin anak saya lebih mandiri gitu ya, tidak tergantung atau merepotkan siapapun. Ya insya Allah itu bisa lah gitu. Itu aja sih. Ya, yang penting dengan cinta, perhatian, dan bimbingan dari orang tua, lingkungan juga ya, kita lebih terbuka. Dan yang utama sih memang mesti Allah ya, dari agama lah itu yang insya Allah kita perkuat. Makasih ya Pak. Sama Ibu, silakan. Saat ini terdapat 15 anak yang masing-masing mendapat perlakuan unik sesuai karakter dirinya. Para pendidik saling bekerja sama satu sama lain, memberikan bimbingan pada para siswa. Namun, kerjasama ini tidak hanya dijalin di antara para pendidik. Dalam menciptakan keberhasilan, para pendidik sadar untuk melibatkan semua pihak yang terkait dengan kehidupan sang anak. Karenanya, kerjasama dengan orang tua dan para pengasuh dijalin dengan begitu erat. Bahkan sering hal itu terkait dengan pembimbingan bergilir 24 jam. Pendidikan dengan basis cinta kasih pasti akan membuahkan hasil yang baik. Karena cinta kasih adalah modal dasar dalam pendidikan, tak ayal cinta kasihlah yang menggerakkan semangat para pendidik. Hal ini pada gilirannya menarik kebaikan-kebaikan dan bakat-bakat alami keluar dari dalam diri tiap siswa. Pendidikan hanya dapat dihantarkan dengan cinta kasih. Hal itu berlaku dimanapun, di pedalaman atau kota besar sekalipun. Hal itu berlaku untuk siapapun, baik untuk sekolah umum maupun untuk yang berkebutuhan khusus. Ya, bangsa ini membutuhkan pendidikan yang penuh cinta kasih untuk menjadi bangsa yang besar. Jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnal.daai@daaitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.